Di bagian yang kedua dari seri firman, Restoration is coming. Saya akan menyampaikan satu pesan firman yang judulnya cukup gaul, Bu. Comeback yang bikin kaget. Pastor, apa itu comeback yang bikin kaget? Pembalikan yang secara manusia tidak masuk akal, Pak. Itu Tuhan kerjakan. Kebangkitan yang mengejutkan, yang bikin orang terheran-heran. Itu Tuhan kerjakan. Kadang saudaraku kita bisa lihat itu di dunia olahraga, di dalam pertandingan. Berapa banyak di sini yang pecinta bulu tangkis? Adakah? Sekarang pecinta padel, saudara. Yang lagi tren sekarang padel. Tahun 2002, saudaraku, menurut saya menjadi salah satu tahun yang tidak akan pernah dilupakan di dunia bulu tangkis. Saudara. Di momen final Asian Games, di mana Indonesia versus China, Pak. Pada saat itu, saya nggak tahu apakah saudara masih ingat, Taufik Hidayat. Ini namanya mulai oke, gitu kan. Taufik Hidayat pada saat itu di final, saudaraku, di pertandingan final itu sudah terdesak dengan skor 6-14. Secara manusia, Bu, udah gak ada harapan. Pertandingan ditutup di skor 16. Posisinya 6-14, jadi gak ada harapan lagi. Tapi yang hebat adalah Taufik tidak menyerah. Taufik terus berjuang, Bu. Dia terus mengusahakan sampai hebatnya dia membalikkan skor. Pada saat itu kejadiannya ada di GBK, pertandingannya di GBK, saudaraku, itu GBK riuh, saudara. Kenapa? Karena dari skor 6-14, Pak, berbalik menjadi 16-14. Wah, itu langsung Indonesia bersorak-sorai, final itu dimenangkan oleh Indonesia. Apa yang membuat jadi tidak masuk akal adalah skor yang udah 14 itu berhenti di situ. Tapi dari skor 6, Taufik bisa membalikkan, saudaraku, dan menyelesaikan dengan baik di skor 16. Yang seperti ini, saudara, saya berdoa, Pak. Justru di akhir tahun 2025 ini, yang dia kerjakan atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu. Boleh saya dengar aminnya yang paling keras dari tempat ini? Tapi kalau tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. 1974, di sini siapa yang masih suka boxing? Adakah? Oh, ini biasanya yang generasi sebelumnya, saudara. Saya masih ingat zaman saya masih kecil, saudaraku. Kalau hari Minggu biasanya pertandingan tinju ditayangkan itu di hari Minggu. Banyak orang jadi nggak ke gereja gara-gara itu, saudara. 1974, saudaraku, George Foreman melawan Muhammad Ali. Wah, itu salah satu pertandingan epik, saudara. Saya belum lahir. Saya belum lahir, saudaraku. 1974, pada saat itu, saudaraku, Ali sudah ada dalam keadaan terjepit, Pak. Dia sudah dihantam, dipukuli habis-habisan, dia sudah tergeletak, dia hanya save by the rope gitu. Jadi dia nggak sampai jatuh karena masih tertahan tali gitu di belakangnya, saudara. Foreman, jangan salah loh, saudaraku, nobody knows Ali that time. Muhammad Ali itu namanya belum muncul. Sebaliknya, George Foreman, Pak, adalah juara bertahan dengan rekor tidak pernah kalah. Semua orang sudah bertaruh atas kekalahan Ali. Udah game over lah, udah gak mungkin. Pada saat dia jatuh di ring, saudaraku, di rope, itu orang-orang sudah mengatakan udah tinggal tunggu waktu aja habis. Hebatnya, saudara mungkin yang suka tinju tahu ya, Muhammad Ali itu terkenal dengan kecepatan kakinya. Speed yang begitu luar biasa, saudara. Dengan cara itulah dia membuat George Foreman kelelahan, saudaraku. For the first time, Muhammad Ali meng-KO Foreman di ronde ke-8. Pembalikan yang tidak masuk
akal. Yang seperti ini saudaraku, ini yang saya perkatakan justru di penghujung tahun 2025. Jangan pernah berkata tidak mungkin. Dia kerjakan yang tidak masuk akal, dijadikan menutup 2025. Saya akan ajak terlebih dulu, kita baca ya saudara dari Mazmur pasalnya yang ke-126. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Berapa banyak di tempat ini yang percaya, saudara Sion rohaninya Tuhan. Kisah Mazmur 126 ini saudaraku, adalah luapan sukacita pada saat bangsa Israel keluar dari pembuangan Babel, Pak. Saya tarik ceritanya dulu ya, Bapak Ibu, biar nggak bingung ya. Pada saat itu, saudaraku, bangsa Israel itu dikalahkan oleh Babel. Kalau saudara masih ingat, mungkin namanya muncul Raja Nebukadnezar. Lalu kemudian raja-raja di bawahnya, Babel menjadi kerajaan adidaya pada saat itu saudaraku. Babel menjadi kerajaan yang paling kuat dan paling berkuasa di zaman itu. Bangsa Israel diangkut saudaraku, betul mereka tidak dibunuh Pak, mereka tidak perbudak seperti ketika mereka di Mesir. Tapi jangan salah, mereka tinggal, jadi mereka semua itu dibawa Bapak Ibu ke Babel. Dan mereka tinggal di sana sebagai orang asing. Ya enggak masalah lah Bunita jadi orang asing. Jangan bayangkan orang asing zaman sekarang dengan zaman dulu. Menjadi orang asing saudaraku di zaman itu artinya you have no legal right whatsoever. Saudara itu tinggal di tanah asing dengan status tidak jelas, Pak. You have no status. What do you mean, Pastor? Artinya saudara nggak bisa berdagang. Jangan salah loh saudaraku, ini bukan perkara kecil. You have no status meaning engkau tidak akan bisa punya aset. Engkau tidak akan bisa punya tanah. Betul tidak dibunuh. Betul tidak diperbudak. Tapi mentally Pak. Mereka sangat menderita. Saudara bisa baca itu, boleh dimunculkan multimedia di Mazmur 137. Itu sampai mereka mengatakan, saudaraku, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Bangsa Israel tuh ngomong kayak gini, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion. Ada waktu-waktu di dalam kehidupan mereka ya saudaraku, penderitaannya itu begitu rupa. Karena mereka gak bisa, mereka jadi bahan olok-olok saudaraku. Ditinggalkan begitu saja, ya betul gak dibunuh. Tapi kalau gak bisa makan Bu, apa gak sama dengan mati? Sebagian akan berkata lebih baik kami dibunuh saja. Daripada anak kami, keluarga kami tidak ada masa depan. Itu sebabnya dikatakan di tepi sungai Babel mereka itu menangis. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu mereka menggantungkan kecapi saudara. Coba baca ayat yang ketiga tuh, saya kalau baca miris saudaraku. Boleh dimunculkan ayatnya yang ketiga multimedia? Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian. Lihat ini saudaraku. Orang-orang yang menyiksa kita, meminta nyanyian sukacita. Saudara bisa bayangkan enggak saudara?
sambil disiksa dengan kondisi yang sedemikian rupa, tapi disuruh nyanyi, suruh sukacita. Mereka ada di dalam keadaan yang sangat terpuruk. Mereka terjepit, mereka terpojok. Mereka gak punya kemana, mau pergi kemana. Mereka tidak bisa beribadah, mereka tidak punya rumah ibadah. Saudara harus tahu, Babel adalah negeri yang menyembah ilah-ilah lain, saudaraku. Mereka tidak tahu harus kemana, they do not have hope. Hari ini ya saudara, just in case, saya tidak tahu seperti apa keadaan saudara masing-masing di tempat ini. But just in case, ada di antara saudara yang maybe. Kau berkata, that's me, Pastor. Saya udah tinggal time is ticking. Saya udah kayak tinggal tunggu eksekusi aja. Saya udah gak bisa apa-apa lagi. I don't know where to go. Sama seperti yang terjadi kepada bangsa Israel, saudaraku. Dengar ini, satu momen ilahi saja, keadaan mereka berubah. Hanya dengan satu langkah saja, Bu, everything change just like that. Siapa sangka, siapa duga, Bapak Ibu, bangsa Israel yang tadinya ada di bawah penjajahan Babel, tiba-tiba satu bangsa yang underdog, yang namanya pada saat itu belum muncul, Pak, Persia. Tuhan bangkitkan satu rajanya bernama Kores. One strike, sama seperti George Foreman melawan Muhammad Ali, Bu. Semua orang, semua dunia itu dikagetkan pada saat itu. Kores berhasil meluluh lantakkan Babel. Just like that. Pastor, what's your point? Apapun itu keadaanmu, do not lose hope yet. Apapun itu keadaanmu, jangan menyerah terlebih dulu. You never know what will happen. Engkau tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, saudaraku, pada saat Kores mengambil alih Babel, kita buka ya ayatnya, sesuatu yang ajaib terjadi. Yuk, 2 Tawarik pasalnya yang ke-36 ayat 22 sampai 23. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia. Lihat ini saudara. Tuhan menggerakkan hati Kores. Jangan salah ya saudaraku, ini bukan raja yang kenal Tuhan ya. Ini bukan raja yang takut Tuhan saudaraku. Tapi hebatnya Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Iya, nah ini saudara, enggak masuk akal. Menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Berarti siapa saudara? Israel. Tuhan Allahnya menyertainya. Sama-sama yuk kita baca 2-3. Dan biarlah ia berangkat pulang. Yang tadinya pintu sudah tertutup, Pak. Sejarah, kalau saudara nanti membaca di dalam Alkitab bahkan diurutkan saudaraku. Some people say pembuangan Israel ke Babel itu 70 tahun. 70 tahun hopeless, Bu. Saya rasa even kayak generation yang di atasnya mungkin udah belum tentu semuanya masih hidup loh saudara. Year after year mereka itu hidup di dalam keputusasaan. No hope.
Apakah setelah kemudian Babel dikalahkan Persia, everything is gonna be good? Belum tentu. Biasanya saudaraku, penjajahan yang berikutnya bisa jadi lebih kejam. Orang akan ngomong keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Sama aja bohong. Tapi yang tidak disangka dan tidak diduga. Pak, mereka tidak pernah berpikir. Kores mengumumkan, pulang. Mazmur 126 adalah nyanyian ketika mereka berjalan keluar dari Babel. Ketika Tuhan, ada yang tahu lagu itu? Memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. What's your point, Pastor? Yes, seringkali Tuhan itu mengerjakan mujizatnya dengan cara yang masuk akal, Bu. Dia pakai kerja kerasmu. Dia pakai orang terdekatmu. Dia melihat perjuanganmu. Tapi juga jangan lupa loh. Once in a while. Dia masih bekerja dengan cara yang tidak masuk akal. Do not lose hope yet. Justru di penghujung 2025 ini apapun yang kau alami dari sejak awal tahun, saya berdoa mujizat yang tidak masuk akal. Itu yang dia kerjakan. Pastor, seberapa gak masuk akal? Saudara masih ingat gak kesaksian jemaat kita di Jogja? Ada seorang jemaat kita yang ada di Jogja, dia berdoa sama Tuhan minta rumah. Keadaannya jelas-jelas tidak memungkinkan untuk punya rumah. Secara manusia mau kerja berapa tahun? Nggak bisa, hopeless. Satu hari saudaraku, jemaat kita ini tuh cuma jalan-jalan di Malioboro. Berapa banyak yang pernah ke Jogja? Saudara kenal Malioboro pasti. Jemaat ini tuh cuma jalan-jalan di Malioboro, ketemu sama orang asing. Orang yang dia tidak kenal, orang yang tidak pernah dia temui sebelumnya. Ini kisah nyata loh saudaraku, ini bukan ilustrasi. This is real story. Ketemu cuma dibantu, diajaklah makan. Dari makan-makan Bu, cuma makan-makan. Out of nowhere saudaraku mereka bertukar nomor telepon Pak. Diteleponlah jemaat kita diajak janjian. Saudara tahu diajak janjian ketemu ditanya apa? Saya punya 2 rumah di Jogja. Kamu pilih yang mana? Loh ini real saudara. Gak pernah ketemu, gak kenal sama sekali. Orang asing ini disuruh Tuhan ke Jogja dengan satu perintah. Akan ada satu orang, aku mau kamu kasih satu rumahmu ke orang itu. Dia nggak tahu yang mana orangnya. Ketemu ada gerakan di hatinya, dia ngobrol, dia mantep. Dia punya 2 rumah, dia jelaskan. Satu rumah saya lokasinya di sini. Luasnya sekian. Satu rumah saya lokasinya di sana. Luasnya sekian. Kamu pilih yang mana? Disuruh milih saudara. Jemaat kita kan ya sungkan ya. Saudara kalau disuruh milih kayak gitu ya, masakah ya milih yang besar kan kayak gak punya sopan santun toh ya. Loh jemaat kita ngomong, hah gak Pak terima kasih. Loh bener milih. Dia pilih yang kecil, dimarahin. Milih kok yang kecil, pilih yang besar katanya.
Bukan hanya rumah itu diberikan, urusan notaris semuanya diselesaikan. Dia terima rumah itu bersih. Buat saudara itu nggak masuk akal? Senggol kiri kanan, katakan sama. Tapi izinkan saya mengatakan ini. He is still doing it. Dia masih again and again mengerjakan yang tidak masuk akal. Bukan hanya Kores membebaskan bangsa Israel, saudaraku. Esra 1 ayatnya yang kedua. Tadi dari 2 Tawarik saudara bisa melihat. Ayat yang sama persis diulang, saudaraku. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Jadi udah pulang, Pak. Bait Allah yang sudah runtuh dibangun sama Kores. Berhenti sampai di situ? Tidak. Kalau saudara baca Esra 1 ayat 7 sampai 11. Bukan cuman bait Allahnya dibangun. Semua perkakas bait Allah yang sudah dicuri, diambil, dirampas oleh Babel, saudara. Dikembalikan utuh oleh Kores, saudara. Satu demi satu daftarnya, saudaraku. Dia kembalikan semuanya. Pastor, what do you mean? Saya tidak tahu apa yang sempat hilang dari hidupmu. Hari ini saya berdoa ya saudaraku. Ada orang-orang di tempat ini yang tap into the word. Percaya, bukan berpikir ini kan Israel, ini kan Esra, ini kan orang lain. Tapi ketika firman itu dibacakan, yang terjadi atas Israel. Masakah Tuhan gak sanggup kerjakan juga atas hidupku? Apa yang sempat hilang saudara? Apa yang sempat dirampas? Sukacitakah? I don't know. Your peace, your inner peace. Damai sejahteramu yang selama ini kayak setiap malam aja mau tidur aja susah. Apa yang sempat dirampas, saya perkatakan hari ini, dikembalikan utuh. Itu dijadikan. Mau saya tambah seru lagi, saudara? Apakah berhenti sampai di sini, Pak? Esra 1 ayatnya yang keempat, lebih gila lagi. Setiap orang yang tinggal dimanapun ia, ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat. Jadi Kores menyuruh orang-orang yang tinggal di situ ngasih sama bangsa Israel emas, perak, harta benda, ternak. Apa? Di samping itu saudaraku, disuruh memberi persembahan sukarela bagi bait Allah yang didirikan di Yerusalem. Berapa banyak yang setuju dengan saya? Tidak masuk akal. Bukan cuma disuruh pulang, dibebaskan. Udah dibebaskan, dibangunin bait Allahnya. Udah dibangunin bait Allahnya. Semuanya dikembalikan yang dirampas. Di semuanya dikembalikan yang dirampas, dikasih emas, dikasih perak, dikasih harta benda. Plus harus orang-orang di sekeliling itu kasih persembahan sukarela. Saudaraku dimanapun kau duduk, boleh gak taruh satu tangan saudara di atas kepala saudara. Apa yang sempat dirampas, apa yang sempat hilang. Sepanjang tahun ini terus menerus masalah bertubi-tubi. Di dalam nama Yesus aku berkatakan anti klimaks. Pemulihan terjadi. Apa yang sudah luka, apa yang sudah pahit, rasa pahit itu dibalikkan jadi sukacita. Amin, amin, amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Saya berdoa ya saudaraku, di akhir tahun ini, I will hear testimony. I will hear testimony. Katakan saya akan bersaksi. I will testify.
Dan saya tambah lagi boleh Bapak Ibu. Kabar baiknya, Yesaya 8 Pak, ayat 23, kita buka yuk. Dia mengerjakannya di momen Natal, saudara. Yesaya 8 ayat 23 ngomong gini, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Buat saudara yang merasa mau berapa lama lagi, Pastor? Sampai kapan? Ini jawaban dari Tuhan buat saudara. Saya tahu ada orang-orang di tempat ini itu yang jadi pertanyaanmu, mau berapa lama lagi? Ini yang jadi jawaban. Tidak selamanya akan ada kesuraman. Kalau dulu Tuhan merendahkan tanah Sebulan dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut. Daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Kita lanjut ya saudaraku, pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama, ini saya perkatakan atas hidupmu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dan itu kapan terjadinya saudara? Buka yuk multimedia ayat yang kelima. Ini lagunya saudara sering nyanyikan di momen Natal. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Ada yang bisa lagu ini? Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Apa Bapak Ibu sama-sama? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Momen Natal yang tidak disangka, Yesaya menubuatkan kelahiran juru selamat. Bersamaan dengan Natal, pemulihan sedang dikerjakan. Restoration is coming. Pertanyaannya, Pastor, semua orang mau. But how can I experience it? Bagaimana saya bisa ngalami itu, Pastor? Siapa orangnya yang gak pengen ngalami itu? Saat ini adalah saat yang justru saya sangat butuh. 1 Korintus 13 ayat 13, saudaraku. Ini kuncinya. Demikian tinggal ketiga hal ini. Ketika tidak ada lagi yang tertinggal, saudaraku. Ketika masa depanmu sudah suram. Gak ada yang bisa dipegang. Yang di depan mata mengecewakan. Tinggal ketiga hal ini. Apa itu? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Ketika yang lain sudah hancur, ketika yang lain sudah roboh, yang pertama izinkan saya mengatakan ini, imanmu tidak boleh roboh. Pertahankan, bangkit kembali, bangun terus. Pada saat pengharapan di depan matamu mengecewakan, apa yang kau lihat tidak seperti yang dijanjikan. Nomor 1, iman tidak boleh roboh. Bangun lagi, iman harus terus dibangun. Mau yang di depan mata rasanya sudah berat, rasanya enggak mungkin. Tapi imanmu, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Iman harus terus dikasih makan, saudaraku. Harus terus dibangun. Kalau kau rindu, saudara, pembalikan yang tidak masuk akal itu terjadi. Imanmu harus dijaga. Nanti saya akan bawa ya saudara. Saya akan bawa saudara dari kisah upon kisah gitu. Story upon story. Saudara ikuti pelan-pelan dan hopefully saudara bisa tangkap remanya. Yuk kita buka lebih dulu dari Lukas, saya akan tujukan kepada saudara.
Lukas 17 ayat 12 sampai 14. Ketika ia, siapa ia di sini? I besar saudara, Yesus. Memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Siapa orang kusta saudara? Saudara harus tahu di zaman itu, orang yang terkena kusta itu hidupnya, gimana sih ngomongnya? Kusta itu penyakit yang bukan hanya mengerikan, tapi memalukan saudara. Orang kalau kena kusta di zaman itu, mereka itu dikucilkan Pak. Mereka nggak boleh, maaf saudara kalau mungkin dengan gambar-gambar yang ada just to show you gitu. Seperti apa? Mereka itu diasingkan, mereka nggak boleh kumpul dengan keluarganya. Dan nggak seperti zaman sekarang yang apa ya saudaraku udah manusiawi banget lah Pak. Zaman itu kalau saudara kena kusta ya, saudara itu kalau jalan mau lewat Pak, orang lain gitu ya. Saudara tuh disuruh teriak dan itu hukum loh, wajib. Najis, najis. Itu kayak apa sih Bu? Malunya kayak apa gitu. Saudara sudah nutup diri saudara dengan semua kain tudung, tapi tetap saudara disuruh untuk berkata najis, najis. Karena penyakit ini menular saudara. Orang yang terkena kusta secara fisik aja ya saudaraku, itu nanti apa sih? Akan muncul bintik-bintik dalam bentuk warna putih. Setelah sekian waktu Pak, itu berubah warnanya menjadi kecoklatan. Nah pada saat dia sudah bentuknya tuh warnanya kecoklatan, itu tuh dia tuh memakan saraf tepi. Apa artinya memakan saraf tepi? You cannot feel anything. Artinya saudara tergores, saudara luka, saudara terbakar pun you cannot feel it. Kalau di depan you can still see it. Tapi kalau itu di belakang ataupun di area yang tidak terlihat, literally saudaraku, kalau saudara nggak tahu, nggak diobatin, itu infeksinya akan menggerogoti di sekitar area yang terinfeksi. Gambaran apa? Secara fisik itu penderitaannya aja udah begitu rupa gitu. Saudara, gimana sih saudaraku? Ya ini pun jarang terjadi ya. Saudara tangan kepotong aja kayak apa sih? Ini satu persatu bagian tubuh hilang loh. Belum ditambah ya saudaraku, orang yang terkena kusta seperti tadi saya katakan. Gambaran yang paling dekat yang saudara bisa bayangkan, masih ingat gak peristiwa pandemi 2020? Orang tuh gak boleh ketemu keluarga loh Pak. Saudara di momen yang butuh support, tapi dipaksa saudara harus diasingkan. You cannot see, kalau COVID aja setelah sembuh ya sudah saudara ketemu gitu. Tapi yang namanya kusta, apa sih saudara, kesempatan sembuh itu berapa sih? Close to zero loh. Zaman itu. Artinya akan ada ibu-ibu yang terpaksa dengan paksa dipisah dari anak-anak loh. Akan ada istri atau suami yang harus dipisahkan dari keluarganya saudaraku. And they cannot do anything Pak. 10 orang kusta ini bisa saya katakan no hope. Tidak punya pengharapan. Mereka berteriak kepada Yesus dan lihat apa yang mereka katakan. Mereka tinggal berdiri agak jauh, ayat 12, ayat 13. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihani kami. Apa yang Yesus lakukan? Ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Sebagian dari saudara baca ayat ini mungkin bingung loh, Pastor. Orang sakit kok disuruh memperlihatkan diri ke imam itu urusannya apa? Di zaman itu Pak, imam itu punya wewenang, otoritas untuk menentukan nasib dari orang-orang yang terkena kusta. Kalau imam berkata bersih, maka bersih. Kalau imam berkata belum sembuh, maka belum sembuh. Jadi Yesus nyuruh 10 orang kusta itu pergi kepada imam-imam supaya mereka itu diperiksa. Betul enggak mereka sudah sembuh? Dan ayat ini mengatakan saudaraku, sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saya tanya, kalimat sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Artinya pada saat disuruh Yesus pergi, sudah sembuh belum?
Yesus tumpang tangan enggak ke mereka? Kok tahu? Ayat sebelumnya ngomong dari jauh. Yesus itu bahkan enggak tumpang tangan, saudara. Yesus cuma ngomong, pergi. Ini ayat simpel ya. Tapi enggak sesederhana yang saudara pikir loh. Saya tanya tuh, pada saat kondisi di depan mata, saudara lihat itu kusta belum hilang. Badan saudara tidak merasakan ada perbaikan. Yesus ngomong, dia enggak tumpang tangan. Terus Yesus cuma ngomong, pergi tuh, periksa ke imam-imam. Kamu udah sembuh. Saya tanya jujur, kalau itu saudara pergi enggak? Loh, jujur aja. Pergi enggak? Itu kalau saudara lapor dan kenyataannya enggak sembuh, saudara dipermalukan habis-habisan. Pergi enggak, Pak? Kuncinya tuh ada di sini nih, yang paling nyebelin tuh itu, saudara. Iman itu bukan melihat lalu percaya. Itu nyebelin. Artinya belum di depan mata, belum ada bukti. Artinya keluarga masih kacau balau. Pasanganmu bukan seperti pasangan yang kau harapkan. Suamimu masih mengecewakan. Bisakah engkau tetap menjalani pernikahanmu dengan iman? Ini saya tanya nih saudara. That is not as easy as you think. Usahamu masih hancur. Masih belum ada perbaikan, Pak. Tidak peduli seberapa engkau berjuang, yang kau lihat di depan mata mengecewakan, masih bisakah engkau mengerjakan pekerjaanmu dengan iman? 10 orang kusta ini, saudaraku. Kenapa dikatakan sementara mereka berjalan di tengah jalan? Boleh nggak sih? Ini nggak ditulis di dalam Alkitab, saudara. Tapi ketika kita baca Alkitab kan kita berandai-andai ya. Betul dong, harus diimajinasi dong Bu, karena kita nggak ada di situ. Just my imagination aja, saudara. Apakah menurut saudara perjalanan itu mereka langsung sadar kalau mereka sembuh? Enggak. Apakah menurut saudara bersamaan 10-10-nya sembuh barengan? Saya tuh bisa kayak apa sih imagining ya. Itu ketika sementara jalan mereka tertunduk, mereka lesu karena orang yang terkena kusta tuh harus pakai kerudung, saudara. Itu suddenly ya, saudara. Yang satu ngomong, kok wajahmu beda? Kamu sembuh loh. Menurut saudara, apakah 10 itu barengan tiba-tiba wajahnya sembuh? Bisa jadi enggak? Yang satu ngomong, loh kok kamu sembuh, kok aku enggak? Dalam perjalanan kan hanya dikatakan sementara mereka berjalan kan. Bisa jadi enggak tuh, kilometer maybe, saya enggak tahu berapa jaraknya saudaraku, kilometer ke-10 yang sembuh baru 3 orang. Sisanya nangis, lu kok kamu yang sembuh, kok aku enggak. Ada di sini yang sementara kau melihat kesaksian demi kesaksian. Kadangkala terbesit di dalam benakmu. Kenapa orang lain terus Tuhan? Saya kapan? Tapi ke-10 orang kusta itu tetap berjalan, saudaraku. Izinkan saya mengatakan ini Bapak Ibu mengikut Tuhan. Enggak copy paste. Engkau boleh terinspirasi, engkau boleh lakukan karena terinspirasi. Tapi dengar ini, selalu ada instruksinya buat engkau. Puji Tuhan Pak, puji Tuhan. Kalau suara Tuhan itu kayak apa? Audible. Pak, lakukan ini. Ya udah saudara udah gak bisa apa-apa. Itu udah hampir bisa dikatakan saudara langsung oke Tuhan. Percaya gitu kan.
Kadangkala suaranya itu seperti hembusan angin tuh. Out of nowhere saudara baru lakukan sesuatu, terbersit sesuatu di hati saudara. Do this. Berapa banyak yang sering kali, masa sih? Gak masuk akal. Berapa banyak yang bahkan egonya masih begitu kuat. Berapa banyak yang pakai jalannya sendiri, Pak. Kan semua dihitung, ada kalkulatornya. Loh kalau nothing tulus mah semua orang juga dilakuin. Loh kalau dikalkulasi nggak masuk akal, nggak masuk hitungan. Pertanyaan saya, dijalankan enggak? Hari ini saya berdoa, masalah boleh banyak, imanmu tidak boleh rontok. Karena itu kuncinya. Itu kuncinya. Kau harus melangkah dengan iman. Bahkan di saat di depan mata tidak ada yang bisa kau pegang. Itu yang dialami salah satu leader kita minggu lalu. Leader kita ini bersaksi sudah. Salah satu SG kita di Soho. Saya tuh masih ingat kenapa. Buat saya itu clear, very clear. Karena akhir tahun kami itu pergi bareng. Kami itu duduk bareng. Bagaimana mereka bercerita dengan berlinangan air mata. Mereka menceritakan keadaan mereka. Kami tuh nangis bareng, kami doa bareng. Secara manusia mereka udah berusaha, segala daya upaya dilakukan. Enggak kurang-kurang. Dari puasa, dari pondok Daud, semua sudah dilakukan. But nothing, enggak ada tanda-tanda sedikit pun Bu akan ada pemulihan. Desember tahun lalu saudaraku, out of nowhere, itu seperti kayak membalik telapak tangan begitu saja. Awal tahun 2025 ini mereka datang kepada saya dan Pak Jo. Mereka bersaksi bagaimana karya Tuhan yang tidak masuk akal. Tahun 2025 ini bulan demi bulan demi bulan demi bulan. Semakin bertambah bulan, semakin gak masuk akal karyanya. Yang tadinya sama sekali tidak ada order, kemarin leader kita itu bersaksi. Rekornya itu sampai diberkati Tuhan, ada satu titik tertinggi itu. 22 kali lipat dari masa mereka yang pernah mereka alami. And that's real saudara. That's real, just like that. Saya tuh masih ingat saudara, dia bercerita. Tidak masuk akal, semua tuh gak masuk akal saudaraku. We never know. Yang perlu kita lakukan, bagian kita, kerjakan seperti yang dia instruksikan. Terus taat, berjuang dengan segala yang engkau bisa. Lakukan bagianmu. Itu bagian kita. Boleh gak saya katakan ini saudara? Sebelum ada ketuk palu, berapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa Tuhan, Yesus itu Tuhan? Angkat tangan saudara. Oke, yakin? Yakin? Oke. Maaf kalau saya kejem ya saudara. Kalau saudara benar-benar percaya bahwa dia Tuhan, artinya, sorry saya harus mengatakan itu. Tuhan gak perlu laporan sama saudara. He doesn't need to explain. Kalau dia memang benar Tuhan ya saudaraku, dia bisa lakukan apapun terserah dia. Itu haknya dia. If you really believe that he is God. Karena saya melihat begitu banyak manusia ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tuhan kenapa? Tuhan gak adil, gak Tuhan-Tuhanan lagi. He is God. If he is God, he can do whatever he wants. It's up to him. What's your point, Pastor? This is my point. Sebelum ketuk palu, sebelum ada yang namanya kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan kita gak pernah tahu ya saudaraku. Itu haknya Tuhan. But at the same time Bu, Tuhan gak suruh kita menyerah. Tuhan gak suruh kita diem. At the same time dia bilang apa? Carilah, engkau akan menemukan. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Mintalah, maka engkau akan diberi. Bagian kita.
ketuk lebih keras lagi. Kalau belum didengar, ketuk lagi. Bagian kita, minta dan ingatkan lagi. Bagian kita, terus cari jalan yang tadinya belum terlihat, terus cari. Tapi kalau itu sudah berbicara kedaulatan Tuhan, saudaraku, kita berserah. Yang sepakat amin yang paling keras. Sebelum palu diketuk, bagianmu perjuangkan habis-habisan. Pertahankan iman, Bapak Ibu. Yang pertama, iman. Yang kedua, apa? Pengharapan. Do not lose hope. Kita lihat yuk, Zakaria pasalnya yang ke-9 yuk, kita buka. Ayatnya yang ke-12 saya bacakan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kembalilah hai orang-orang buangan, kini kamu mempunyai harapan. Kembalilah ke tempat perlindunganmu. Aku akan tetap memberkati kamu. Dengarlah, dengar ini saudara. Dengar ini dan tangkap ini. 2 kali lipat kamu akan kuberkati karena segala penderitaan yang telah kamu alami. Apa maksud ayat ini, saudara? Atas semua perjuanganmu di masa berat itu, He will double the trouble. Jadi dari masalahmu, you will get double for every trouble you receive. Kalau engkau tidak menyerah, kalau engkau terus berkomitmen, terus setia, terus berjuang, terus maju, you will get double for every trouble. Oh, saya berdoa ya, hari ini ada pengharapan yang dibangkitkan lagi. Engkau yang tadinya sudah datang dengan rasanya kayak udah berat, saya berdoa pengharapanmu dibangkitkan lagi. Pastor, how do I experience it? Kita lihat ya saudara, balik tadi ayat yang ke-12. Kalau tadi terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kembalilah hai orang-orang buangan, kini kamu mempunyai harapan. Dalam terjemahan saudaraku, versi terjemahan baru dikatakan, kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan, yang penuh harapan. Saudara nemuin bagian aneh gak dari ayat ini? Kerasa aneh gak? Orang tahanan yang penuh harapan. Harusnya orang tahanan itu kayak apa? Hah? Putus asa? Harusnya orang tahanan seperti apa lagi? Terpuruk dong. Tapi di sini ditulisnya, orang tahanan yang penuh harapan. Artinya apa? Sekalipun keluargamu rasanya masih seperti penjara. Saya tahu, I'm talking about something very sensitive di sini saudaraku, dan maafkan saya. Tapi izinkan saya tetap menyampaikan firman Tuhan saudaraku. Sekalipun di tengah kesesakan di rumah tangga, engkau terasa seperti kayak tahanan yang sudah rasanya tidak ada harapan. Ayat ini ngomong, engkau tetap harus mempertahankan pengharapanmu. Sekalipun di depan mata Pak, memang sudah hopeless, engkau tetap harus mempertahankan pengharapan sekecil apapun itu. Saya tahu ini enggak mudah saudaraku. Buat saudara yang mungkin sedang terlilit hutang piutang, saya tahu, every single day feels like hell. Setiap hari itu terasa seperti neraka. Ketakutan seperti harus mengurung diri, saudara nggak berani kemana-mana, dikejar-kejar, selalu kayak rasa takut dipermalukan. Tapi kalau kau merasa seperti tahanan yang penuh harapan, jangan kehilangan harapanmu. Jangan lose hope. Pegang terus sekecil apapun itu. Jalani.
jalani, dan jalani. Karena kadang tidak ada cara yang lain selain engkau berjalan. Gak ada obat yang lain. Saya tuh pernah salah satu sekretaris saya tuh ditanya ini saudaraku. Karena sekretaris saya ini terkenal orangnya itu apa ya? Saya tuh bisa WhatsApp dia, kasih tugas jam 3 pagi saudara. Masih dibales saudaraku. Saya tuh sampai kadang-kala kalau WA dia, saya nulisnya kayak gini. Dibales besok ya. Itu pun sudah saya tulisin dibales besok. Gak berapa lama, ting, siap Bunita. Saya pusing saudara. Setiap kali kayak tugas-tugas yang kita ngerti gitu. Banyak. Tapi somehow orang ini gak pernah mengeluh dan dijalankan. Sampai kadang-kala tuh orang-orang pada tanya, kamu tuh kok bisa seperti itu, apa yang ada di pikiranmu? Dia tuh jawabnya satu kalimat singkat padat jelas. Hidup itu kan hanya untuk dijalani Bunita. Saya tuh dengar jawaban itu kaget. Engkau yang menangis, kau boleh menangis. Engkau yang rasanya sudah kayak pengen teriak, berteriaklah sekeras mungkin. Tapi tetap berjalan. Do not lose hope. Itu enggak ada obat lain, saudara. Itu hati rasanya pengen meledak, hati pengen rasanya udah kayak teriak, rasanya udah mau pecah. Rasanya kayak sudah enggak tahu mau harus bagaimana. Tetap bangun besok hari dan jalani. Do not lose hope. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa Bapak Ibu? Kasih. Poin yang terakhir saudaraku. Saya akan mengambil dari kisah seorang bernama Ayub saudara. Hai, kurang apa ya? Saya rasa gak ada kisah yang separah Ayub ya saudara. Dia kehilangan anak. Ya harta masih bisa dicari ya. Anak kalau satu ya saudara bersedih. Ini semua anak. Ini kisahnya itu kayak hampir bisa dikatakan kayak enggak mungkin gitu. Minggu lalu saya khotbah di Soho, saya ceritakan ya saudaraku, Dead Sea Scroll. Seluruh kitab perjanjian lama, tulisan aslinya itu ditemukan di The Dead Sea Scroll saudaraku, kecuali Esther. Jadi apa yang saudara baca hari ini, dinyatakan 99% sama dengan kitab aslinya. Itu ditemukan saudara. Ada. Kalau saudara nanti situasi sudah baik, saudara bisa ke Holy Land lagi gitu ya. Saudara pergi ke Qumran, dekat Laut Mati saudaraku. Di situ saudara bisa lihat itu. Minggu lalu diceritakan. Kisah Ayub ini pun ada kitabnya saudara. Bukan hanya hilang harta, bukan hanya hilang anak, dia kehilangan teman, dia kehilangan istri. Dia kehilangan kesehatan. Kebayang gak saudara hidup kayak, ya ampun, segitu gatelnya sampai udah gak bisa digaruk dengan tangan. Garuknya itu sudah pakai pecahan kaca. Saudara bisa kebayang gak? Orang bisa gak sih garuk pakai pecahan kaca dan gak berdarah? Saudara bisa gak kayak bayangin posisinya Ayub itu kayak apa itu? Itu tuh udah kayak, siapa orang masih mau berteman dengan orang kayak Ayub? I think semua orang menjauh lah. Tapi hebatnya Ayub ya saudaraku, kalimat ini diucapkan hampir di setiap pemakaman. Ayub ngomong apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kasihnya tidak menjadi hilang, Bapak Ibu. Dia pegang erat-erat. Mudah bersyukur saat jawaban doa diberikan. Mudah bersukacita saat mujizat terjadi.
Pertanyaan saya, bisa nggak tetap mengasihi Tuhan just for who He is? Ada sebagian orang-orang yang bahkan kayak keluar dan pergi simply because mana, Pastor? Yang disampaikan firman nggak terjadi. I do not see. Saya tidak melihat mujizat terjadi. Tapi hari ini, dalam semuanya itu Bapak Ibu, yang ketiga dan yang terbesar di antaranya, pegang terus kasih-Mu kepada Tuhan-Mu. Saya akan menutup dengan sebuah ilustrasi. Satu kali saudaraku, tumbuhlah sebuah pohon kecil. Pohon ini pelan-pelan mulai bertumbuh menjadi besar saudaraku. Dia bukan pohon yang terbesar, tertinggi di lembah itu saudara. Tetapi hebatnya saudaraku, pohon ini melalui musim demi musim saudara. Pada saat musim penghujan yang begitu deras saudara. Pohon-pohon yang lain itu sudah tersambar petir dan dia rubuh, Pak. Melalui musim hujan, orang-orang itu melihat satu demi satu tuh sudah kayak rasanya itu gak kuat. Tetapi hebatnya pohon ini tetap berdiri, Bu. Musim berganti, dari hujan menjadi musim kering. Daun-daunnya rontok, tanahnya retak, saudaraku. Cuaca begitu panas sampai pohon yang lain itu mengering dan akhirnya layu. Tapi lucunya dengan pohon yang satu ini dia tetap berdiri. Dia bukan pohon paling cantik, dia bukan pohon yang paling banyak buahnya. Tapi dia tetap berdiri. Musim berganti lagi, kali ini hujan badai, Pak. Angin yang begitu keras sudah mengangkat akar-akar dari pohon-pohon yang lain dan menerbangkan banyak pohon yang lain. Apa yang terjadi dengan pohon ini? Tetap berdiri. Kadangkala yang dibutuhkan tuh bukan yang lain-lain loh saudara. Kau tidak harus jadi lebih baik dari orang di kiri kananmu. Kau tidak harus jadi lebih hebat dari saudara-saudaramu yang lain. Pribadi lepas pribadi di tempat ini engkau spesial. Cara Tuhan berurusan dengan engkau spesial. No one like you. Engkau tidak perlu membandingkan dirimu dengan yang lain yang sudah berbuah dan berbunga banyak. Yang kau butuhkan cukup berdiri. Tetap berdiri. Sampai tiba satu musim, saudara. Tiba-tiba daunnya bermekar, bermunculan. Bunganya bermekaran. Mungkin dia bukan yang paling cantik. Dan dia tidak perlu menjadi yang paling cantik. Tapi orang-orang berteduh di bawah perlindungan naungan daun-daun pohon ini. Bapak Ibu, bukan apa yang dilihat yang menentukan, tapi akarnya. Amsal 12, saya tutup, pemain musik, worship leader, singer boleh maju ke depan. Amsal 12 ayatnya yang ketiga. Akar orang benar tidak akan goncang. Akar orang benar tidak akan goncang. It's okay if you are not the prettiest. It's okay. Kalau yang lain lari lebih cepat dari engkau. Kau tidak perlu membandingkan dirimu dengan siapapun.
akan tiba momen dan waktunya Tuhan atas kehidupanmu. Dan saya berdoa di akhir tahun ini. Restoration is coming. Berapa banyak dari saudara yang saudara katakan, Pastor, saya butuh Tuhan. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat. Jemaat saja yuk, sama-sama dengan suaramu yang paling keras katakan. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yes. Ini yang kami pegang dan kami percaya, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Apa yang mustahil? Apa yang tidak masuk akal? Yang membuat orang terheran-heran. Aku tahu Tuhan, Engkau masih Tuhan yang memegang kehidupanku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kekuatan yang baru Tuhan berikan. Iman kembali dibangkitkan. Iman yang sudah sempat roboh, iman yang sudah mulai runtuh. Bangun kembali. Pengharapan, semangat dikobarkan lagi. Kasih akan Engkau Tuhan. Hati yang bisa berkata, akar orang benar tidak akan goncang. Masalahku tidak cukup besar untuk menggoncang akarku mencintai Engkau Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidupku tidak cukup besar untuk mencabut akar kasih itu dari hidupku. Kau melihat pribadi lepas pribadi. Firman berhenti disampaikan tetapi karyamu terus kau kerjakan Roh Kudus.